Oke, selanjutnya membahas bab 7 RSKKI, yaitu thermionic conversion atau konversi thermionic. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Nazili, NRP 0231194085 dari kelas B. Nah, di bab 7 ini kita akan membahas yang pertama itu operation of the thermionic conversion, kedua thermionic emission, ketiga the vacuum converter, yang keempat the gas fillet converter, yang kelima thermionic nuclear reactor, yang keenam heat pipes. Nah, untuk yang pertama ini yaitu adalah operation of the thermionic conversion. Nah, penjelasannya yang ada di gambar ini yaitu elektron bebas keluar dari permukaan logam. Logam yang mengandung banyak elektron bebas sekitar 6 kali 10 pangkat min 21 dalam 1 cm kubik. Nah, di dalam logam ini gaya tarik elektron diseimbangkan oleh inti bermuatan positif. Langsung di permukaan. Gaya tarik yang dihasilkan bekerja pada elektron untuk mengatasi dan melampaui logam. Elektron harus memiliki energi kinetik yang cukup. Peningkatan energi kinetik terjadi ketika logam dipanaskan. Nah, ketika suatu benda ini dipanaskan, benda itu memancarkan elektron. Proses ini yang mirip dengan pelepasan partikel uap ketika air dipanaskan. Nah, jika elektron yang dipancarkan dikumpulkan pada elektrode yang lain yang sesuai, atau dalam hal ini ada kolektor, maka aliran elektron merupakan arus listrik yang dapat dilewatkan melalui beban eksternal. Akibatnya, sebagian dari energi termal yang disediakan untuk membebaskan elektron dari emitor diubah langsung menjadi energi listrik. Oke. Selanjutnya ada yang kedua itu thermionic emission. Nah, penjelasan untuk pada gambar ini. Nah, semua konverter thermionic pada dasarnya bergantung pada emisi elektron dari permukaan yang panas. Maka proses emisi thermionic perlu dipertimbangkan. Nah, untuk penjelasannya itu medan elektrostatik antara elektron dan bayangan di dekat permukaan logam. Elektron valensi logam bergerak bebas di dalam kisi atom. Namun, pada suhu ruang hanya sedikit elektron yang dapat lepas dari permukaan logam. Nah, setelah elektron meninggalkan permukaan, muatan positif bersih tetap ada, dan oleh karena itu ada daya tarik timbal balik antara elektron yang berusaha untuk bergerak dari permukaan dan muatan positif bersih yang ditinggalkannya. Jika elektron tidak memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya elektrostatik perlambatan ini, maka elektron akan kembali ke permukaan logam. Oke. Nah, selanjutnya itu profil energi yang sesuai pada gambar yang kiri ini. Elektron yang berusaha keluar atau meninggalkan permukaan dengan energi melebihi E theta, di mana theta diukur dalam volt, dan memenuhi fungsi kerja material mengatasi gerak depan elektrostatik dan melarikan diri. Seperti terlihat pada tabel 7.1, ketinggian efektif penghalang energi bervariasi dari sekitar 1,89 yang CS ini, elektron valen EV untuk cesium, hingga 5,32 EV untuk platinum. Ini. Nah, permukaan dengan fungsi kerja yang sangat rendah dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi bahan. Misalnya fungsi kerja di bawah 1 volt diperoleh dengan menggunakan lapisan tipis cesium di atas dasar oksida perak. Oke, selanjutnya di tingkat di mana elektron dibebaskan dari permukaan energi elektron logam menggunakan persamaan Richardson-Dasman kerapatan arus elektron, itu J0 sama dengan QT kuadrat
eksponensial min E theta per KT. Nah, selanjutnya yang bagian ketiga itu the vacuum converter. Nah, pada gambar yang di bawah ini menunjukkan bahwa profil as antara emitter dan kolektor dari konverter vakum, elektron-elektron yang menerima energi panas yang cukup pada emitter panas untuk mengatasi penghalang permukaan memasuki ruang elektroda. Nah, namun karena adanya elektron lain pada ruang tersebut, elektron cenderung ditolak dan dikembalikan lagi ke emitter. Selanjutnya, oleh karena itu, potensi profil elektron mengindikasikan bahwa hanya elektron yang berhasil naik ke permukaan penghalang dengan CE sama dengan QT E kuadrat eksponensial min EVE per KTE. Nah, elektron yang berhasil naik dari emitor itu menuju puncak potensi adalah elektron yang dipengaruhi oleh kecepatan potensial menuju kolektor. Nah, selanjutnya itu kolektor membebaskan energi dengan rumus E dalam kurung VC tambah theta C dalam kurung tutup kurung sama dengan EVC dalam bentuk panas saat jatuh ke level Fermi kolektor. Kemudian karena adanya perbedaan nilai fungsi kerja pada kolektor dan emitor, maka terdapat perbedaan potensial pada kedua elektroda. Tiap elektron membebaskan energi dengan rumus E VL tambah Vx dalam melewati sirkuit eksternal dan kembali ke level Fermi kolektor. Nah, ini kan dari grafiknya bisa terlihat bahwa terdapat penurunan ke Fermi kolektor level. Nah, untuk persamaannya, kita itu dapat mengasumsikan bahwa kedua elektroda terpisah dengan ruang elektroda dengan asumsi permukaan emitor dan kolektor sama saat temperatur TC dan TE bersifat homogenes. Kemudian untuk kerapatan keluaran daya yang berguna adalah yang berfungsi P0 sama dengan VL kali JE. Nah, penyebab hilangnya daya itu disebabkan ada 3, yaitu yang pertama tingkat di mana energi potensial dan kinetik berdampak pada elektron yang meninggalkan emitor PE. Yang kedua, heat radiation PR. Yang ketiga, heat conduction melalui konduktor elektrik PX. Nah, ini untuk rumus kerapatan arus emitor bersih. PE sama dengan CE dalam kurung VE tambah 2 KTE per E. Untuk lebih sederhananya, dimasukkan yang VC tambah VL tadi, PE sama dengan CE, dalam kurung VC tambah VL tambah VZ tambah 2 KTE per E, dan tutup kurung. Nah, untuk radiation loss-nya, PR sama dengan E dalam kurung TE pangkat 4 min TC pangkat 4. Nah, dengan asumsi bahwa hubungan emitor elektrik mengandung konduktivitas thermal Kx, resistivity panjang cross sectional area AZ, dan resistansi terhubung dengan ambien beban temperatur panas yang terkonduksi menjauh dari area emitter adalah Px sama dengan 1 per AE. Nah, bisa dilihat di persamaan 7.7 itu. Nah, kemudian persamaan 7.7 itu disederhanakan menggunakan hukum Weidmann-Franz PZKX sama dengan pi kuadrat per 3 dalam kurung K per E dalam kuadrat T sehingga menjadi RZ sama dengan PX L per AX. Nah, apabila dengan T sama dengan setengah TE plus T0,
adalah temperatur rata-rata, maka Px-nya sama dengan pada persamaan 7.9 itu. Nah, kemudian untuk efisiensinya, efisiensi sama dengan P0 per PE tambah PR tambah PZ. Oke, selanjutnya adalah the gas pilot converter. Dapat dilihat pada gambar di samping, menggunakan elektroda yang berjarak dekat untuk menimbulkan efek muatan ruang listrik yang diselimuti berisi gas dirancang sedemikian rupa sehingga ion positif terus dihasilkan dan bercampur dengan elektron di depan emitor. Nah, di sini dipanaskan sehingga ion positif itu terus dihasilkan. Nah, jika kerapatan ion positif cukup untuk menetralkan medan elektrostatik elektron, maka sekali elektron dibebaskan pada saat belum matang, ia tidak mengalami pengisian medan elektrostatik secara konsisten, atau elektron bebas bergerak ke kolektor dan kerapatan arus yang jauh lebih besar diperoleh daripada di konverter vakum setara. Selanjutnya itu the cesium converter. Konverter cesium ini telah menjadi perhatian utama sejak pembaruan minat dalam konversi energi termionik. Konverter ini terdiri dari emitor dan kolektor tertutup dalam wadah berisi uap cesium. Ini wadah, terus ada berisi uap cesiumnya. Kehadiran cesium memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama adalah menyediakan ion positif untuk kompensasi muatan ruang elektron. Tetapi selain cesium, uap mengumpul pada kolektor dingin dan memberikannya fungsi kerja yang rendah. Oke, selanjutnya dalam konverter cesium, derajat netralisasi muatan ruang disebut rasio kekayaan ion dan didefinisikan sebagai beta sama dengan 492 J per JE. Untuk incomplete neutralization, betanya itu kurang dari 1. Kemudian untuk ions provide-nya, beta lebih dari 1. Laju kedatangan atom cesium netral pada emitor bergantung pada tekanan gas cesiumnya. Dan secara konsisten pada suhu reservoir cesium, untuk meningkatkan arus keluaran, laju produksi ion untuk neutralisasi harus ditingkatkan. Oleh karena itu, suhu reservoir cesium dinaikkan untuk meningkatkan tekanan dan tingkat kedatangan atom cesium di emitor. Jika tekanan cesium dinaikkan sehingga jalur bebas rata-rata elektron kecil dibandingkan dengan jarak elektroda, elektron mengalami tumbukan ganda saat mereka menuju ke kolektor. Oke, selanjutnya. Nah, dapat dilihat dari gambar samping, plasma ini terdiri dari campuran elektron, ion positif, dan partikel netral yang memiliki muatan netral keseluruhan, yaitu muatan positif dan negatif yang sama persatuan volumenya. Plasma hampir bebas medan terlepas dari potensi kecil gradien di atasnya. Diperlukan untuk mempertahankan aliran ketika plasma sedang melakukan. Biasanya ada celah sempit yang disebut selubung antar plasma dan setiap elektroda yang mengandung elektron atau ion dan gradien potensial yang begitu besar dapat terjadi di wilayah ini. Ditunjukkan pada gambar di samping ini kanan. Nah, ini untuk grafiknya. Dalam pemeriksaan pengoperasian cesium bertekanan tinggi 1 mm Hg converter, penting untuk mempertimbangkan karakter arus tegangan output dari mode tidak menyala dan bertekanan tinggi atau dinyalakan. Daerah tertentu dilebih-lebihkan untuk menampilkan semua wilayah utama. Dalam praktiknya, di bawah kondisi tertentu dari muatan ruang netralisasi. Nah, arus-arus di daerah kuasi jenuh dikaitkan
dengan fakta bahwa ketika selubung emitor menumbuhkan generasi arus ion dan mengalir ke emitor, B. Arus emisi balik elektron dari plasma menurun dengan pertumbuhan selubung. C. Pelepasan ion menyebabkan medan elektrostatis tinggi pada emitor dan menghasilkan tambahan emisi elektron dengan efek Schottky. Selanjutnya itu ke auxiliary discharge converter. Nah, auxiliary discharge converter ini dikembangkan untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan yang juga tidak dapat dicapai oleh sistem cesium tadi. Nah, ion diproduksi pada auxiliary discharge converter dengan mengaplikasikan tegangan lebih besar dari potensial ionisasi gas kepada elektroda ketiga. Nah, untuk kekurangan dari tipe konverter ini adalah tingkat kerumitan dikenal ke sistem auxiliary discharge. Namun karena produksi ion tidak bergantung pada fungsi kerja listrik, maka dimungkinkan untuk menggunakan material dengan fungsi kerja rendah dan secara konsisten mencapai kerapatan daya keluaran yang diinginkan pada suhu rendah yang produktif. Nah, untuk selanjutnya yaitu 7.5 thermionic nuclear reactor. Secara umum, pengembangan konverter thermionic didasarkan pada asumsi bahwa suhu emitor tinggi yang dibutuhkan akan disuplai oleh sumber tenaga nuklir, baik untuk penggunaan di luar angkasa atau di darat. Oleh karena itu, tepat untuk menguji integrasi reaktor nuklir dan sistem konversi thermionic. Nah, konversi thermionic dapat dirancang untuk digunakan di luar reaktor atau digabungkan di dalam wilayah itu sendiri. Dalam kasus sebelumnya, loop pendingin suhu tinggi mentransfer panas dari reaktor ke emitor. Panas ditolak oleh kolektor baik dengan radiasi ke ruang angkasa atau loop pendingin sekunder. Oleh karena itu, suhu pendingin harus berada pada suhu tidaknya 1500 Kelvin yang menunjukkan penggunaan logam cair seperti lithium. Namun karena konverter dihubungkan dengan seri, setiap emitor harus diisolasi secara elektrik dari pendingin. Akibatnya, bahan yang mampu bertindak baik sebagai isolator listrik dan sebagai konduktor thermal pada suhu K itu sangat diperlukan. Materi seperti itu tidak tersedia, juga tidak mungkin dikembangkan di masa mendatang. Jika konverter merupakan bagian integral dari elemen bahan bakar, maka tandanya menyerupai interaktor biasa dengan silinder. Namun, setiap elemen bahan bakar terdiri dari sejumlah yang terhubung secara seri seperti baterai dalam senter. Karena bahan bakar nuklir suhu tinggi yang ada tidak menyerap cesium atau menunjukkan stabilitas permukaan yang diperlukan. Karena jarak elektroda yang dekat, bahan bakar harus ditutup dengan selubung silinder yang sesuai yang bertindak sebagai elektroda emitor. Di sekitar emitor terdapat daerah air konsentris dari uap cesium, kolektor, insulasi, dan tabung berdinding tipis luar yang menyelaraskan dan mendukung semua konverter tabung dalam bahan bakar. Emitor dari setiap konverter terhubung secara elektrik dan secara mekanis di cantilever dari kolektor. Nah, yang terakhir yaitu heat pipes. Yaitu heat pipe ini didasarkan pada fakta bahwa kuantitas panas yang besar dapat ditransfer dengan penurunan suhu yang sangat kecil melalui penguapan cairan, pengangkutan uap melalui saluran, dan kondensasi kembali ke fase cair. Kemudian untuk operasi terus-menerus, kondensat harus diputar ke evaporator. Nah, untuk penjelasan dari gambar ini, ketika tekanan diterapkan pada satu bagian tabung, fluida kerja menguap dari permukaan sumbu dan bergerak ke bagian lainnya, di mana mengembun dan menghasilkan efek penguapan. Cairan yang terkondensasi ditarik kembali ke bagian yang dipanaskan dengan aksi kapiler. Meskipun gaya kapiler tidak terlalu besar, begitu pula laju sirkulasi massanya.
Kemudian pipa panas juga dapat digunakan untuk mendinginkan kolektor dan memungkinkan pengembangan radar ruang angkasa yang ringan. Nah, untuk masalah utama yang dihadapi pengembangan heat pipes ini adalah kompatibilitas material dan transportasi massanya. Untuk aplikasi konverter digunakan busur logam cair dan dalam banyak kasus telah ditemukan bahwa wick atau struktur dindingnya itu sedikit larut dalam fluida. Sejumlah bahan struktur dilarutkan di bagian kondensat, di bawah sepanjang bagian evaporator, dan di sana diendapkan ketika cairan diluapkan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang bab 7 RSKKE tentang thermionic conversion ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.